di mana ini pun juga berhubungan dengan strategi lokasi. Jadi, kenapa kok berhubungan dengan strategi lokasi? Ada contoh di Toyota itu untuk pembuatan sebuah mobil, ya, dulu itu membutuhkan waktu 1 minggu untuk membuat satu mobil saja. Tetapi ketika dilakukan proses penataan ulang untuk lokasinya, itu hanya butuh waktu beberapa jam saja untuk melakukan atau membuat mobil. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan proses penataan lokasi. Di mana kalau dulu itu untuk arahnya itu adalah terpisah untuk proses produksinya. Tetapi ketika menggunakan teknologi, ya itu menjadi lebih cepat. Jadi strategi lokasi itu istilahnya adalah lokasi menentukan prestasi. Jadi itu merupakan salah satu ungkapan yang cukup tepat untuk segala jenis kegiatan. Demikian pula untuk kegiatan bisnis di sektor barang ataupun jasa. Dengan demikian, strategi lokasi adalah hal yang tidak dapat diabaikan oleh perusahaan. Mengapa demikian? Ya, banyak alasan yang mendasari. Di antaranya adalah sektor barang memerlukan lokasi untuk melakukan kegiatan pembuatan produk barang tersebut atau tempat memproduksi, sedangkan untuk sektor jasa memerlukan tempat untuk dapat memberikan pelayanan bagi konsumen. Contohnya di minimarket, teman-teman. Jadi ketika kita lihat di Indomaret atau Alfamart, itu proses penataan produknya itu dimanapun itu juga hampir sama. Di mana di sebelah kiri itu ada minuman, ya, di sebelah kanan itu ada barang-barang kebutuhan sehari-hari. Biasanya seperti itu. Dan kasirnya ada di sebelah kanan. Nah, jadi settingannya seperti itu biasanya. Kenapa demikian? Kenapa peletakannya sama? Ya, karena ketika kita experience-nya, ya, mereka sudah melakukan analisis. Kenapa kok mereka melakukan hal tersebut? Karena ya ketika produknya itu ditata sedemikian rupa, itu penjualannya itu menjadi bagus. Jadi lebih ke seperti itu. Untuk proses marketingnya pun juga akan lebih mudah. Faktor-faktor pertimbangan lokasi. Jadi pentingnya lokasi, salah satu keputusan yang paling penting yang dibuat oleh perusahaan adalah di mana mereka akan menempatkan kegiatan operasional mereka. Maka keputusan yang harus diambil selanjutnya oleh manajer operasional adalah strategi lokasi. Sejumlah perusahaan di dunia melakukannya mengingat lokasi untuk operasional sangat mempengaruhi biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Lokasi sangat mempengaruhi resiko dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Selain di dalam proses lokasi, proses produksi, tentunya juga lokasi perusahaan itu pun juga mempengaruhi. Di mana ketika kita melihat di sektor jasa, ya, itu pun memilih lokasi yang ramai atau padat penduduk atau mudah dilihat. Kenapa demikian ya? Agar mudah terlihat oleh orang yang lewat. Atau ketika ada banyak pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan yang membuka pabriknya itu di lingkar 2 atau lingkar 3 di satu provinsi. Ya, contohnya perusahaan-perusahaan di Surabaya itu mulai mengembangkan sayapnya ke daerah-daerah seperti di Jombang, di Nganjuk, dan lain sebagainya. Itu pun salah satunya kenapa mereka berani untuk membuka di daerah tersebut karena adanya jalan tol dan juga karena pertimbangan untuk karyawannya itu lebih murah kalau di daerah. Bandingkan ketika UMR di Surabaya dengan di Nganjuk itu pun berbeda. Di Surabaya sudah 3 juta lebih. Kalau di Nganjuk itu 1,8 itu sudah bagus. Itu pun merupakan salah satu strategi lokasi kenapa mereka juga melakukan ekspansi ke daerah. Pilihan-pilihan yang ada dalam lokasi meliputi adalah titik pindah, tetapi meluaskan fasilitas yang ada. Maksudnya apa? Ketika kita berbicara tentang lokasi produksi, di mana titik pindah ini sangat penting sekali. Kenapa demikian? Karena ketika proses produksinya itu berurutan, itu akan menjadi lebih cepat untuk proses pembuatannya. Terus untuk proses perpindahannya itu juga akan lebih cepat. Yang kedua adalah mempertahankan lokasi yang sekarang selagi menambah fasilitas lain di tempat lain. Ini pun juga bisa dilakukan. Ya, contohnya seperti tadi, banyak perusahaan membangun pabrik di daerah lain yang di mana UMR-nya lebih rendah dan juga biaya produksinya itu akan menjadi lebih murah lagi. Atau yang ketiga, menutup fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi lain. Ini pun juga bisa dibuat untuk pertimbangan, di mana pada umumnya keputusan lokasi merupakan keputusan jangka panjang. Susah sekali untuk direvisi, ya, mempunyai efek pada biaya tetap maupun variabel, seperti biaya transportasi, pajak,
upah, sewa, dan lain-lain. Dengan kata lain, tujuan strategi lokasi adalah memaksimumkan manfaat lokasi bagi perusahaan. Jadi ada beberapa faktor kenapa kok perusahaan itu melakukan hal-hal tersebut. Contohnya tadi adalah kenapa perusahaan mau membangun pabrik di Nganjuk karena adanya jalan tol dan upah pekerjanya itu cenderung lebih murah. Ya, atau mereka menyewa di Nganjuk dengan biaya yang lebih murah. Ya, contohnya seperti itu. Jadi itu teman-teman sedikit tentang strategi lokasi. Nanti kita lanjutkan untuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi. Salah satunya produktivitas tenaga kerja, nilai tukar dan risiko mata uang, biaya, sikap, dan kedekatan dengan pasar. Jadi selain untuk melakukan efisiensi, efektivitas dan efisiensi, selain itu adalah dengan faktor-faktor tadi, bagaimana pasar itu juga dilakukan. Jadi ketika melakukan ekspansi ke luar negeri, itu pun mereka juga melakukan proses produksi di luar sana. Contoh perusahaan yang melakukan ekspansi, yaitu perusahaan Indonesia, yaitu adalah Indomie, di mana Indomie mempunyai pabrik di luar Indonesia dengan kerjasama dengan pihak luar negeri sana. Jadi mereka melakukan bukan membangun pabrik langsung, tapi mereka menyewa atau melakukan subproduksi dengan perusahaan lokal. Ya, tapi dengan kualitas dan kemasan yang sesuai standar dari Indomie. Meskipun kemasan dan rasanya itu berbeda, tetapi mereka memiliki standar yang sama, lebih seperti itu.